Rahayu. Selamat malam teman-teman historical semua. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap bahagia, sehat selalu. Ini tengah malam ya, hampir jam berapa sih? Hampir jam 1 ya Pak? Ini jadi kita hampir tengah malam. Kita akan di segmen History Chat. Segmen History Chat kali ini pembahasannya agak mengasihkan lumayan. Kita bukan bahas yang serem-serem, kita membahas yang sedikit berbau dengan apa ya, kesehatan lah ya, sedikit. Oke. Tubuh manusia itu adalah memiliki piranti yang spesial, di mana akses-akses yang ada di dalam tubuh manusia bisa diakses dan digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Tidak bisa dipungkiri, banyak yang mengatakan kalau tubuh manusia itu terdiri dari 4 elemen, yaitu api, air, tanah atau bumi, dan juga udara. Sebetulnya benar apa enggak sih kalau memang tubuh manusia itu terdiri dari banyak elemen? Dikatakan unsur-unsur dalam tubuh manusia itu ada sangat banyak, dengan 365 otot, dengan berbagai macam otot yang menunjang dan menopang tubuh manusia, entah itu otot polos, otot lurik, otot jantung, dan sebagainya, dengan spesifikasi dan juga tugas masing-masing. Nah, unsur-unsur dalam tubuh manusia itu antara lain adalah, yang pertama adalah lemak. Unsur lemak ini kurang lebih kalau dikeluarkan dari tubuh manusia kemudian dimanifestasikan, kemudian diwujudkan, maka itu hanya berbentuk dengan 7 potong sabun kecil-kecil yang segini-gini nih. Ini lemak manusia hanya sebanyak 7 potong sabun. Nah, yang selanjutnya adalah unsur karbon. Unsur karbon itu hanya bisa untuk membuat 9 potong isi pensil, Pak. Jadi pensil yang utuh itu isinya itu unsur karbon manusia bisa untuk membuat 9 buah pensil. Jadi kan sedikit. Kemudian unsur fosfor. Teman-teman historical tahu fosfor kan? Jadi salah satu zat yang kalau di cahaya itu bisa menyerap cahaya. Unsur fosfor dalam tubuh manusia itu bila dikeluarkan maka akan setara dengan 120 batang korek api yang kecil-kecil. Berarti sekitar 3 bungkus ya Pak? Kurang lebih 3 bungkus ya. 3 bungkus batang korek api yang kecil-kecil. Kemudian unsur garam, magnesium dalam tubuh manusia kurang lebih sebanyak 5 gram atau 1 kali minum obat diare. Kemudian unsur zat besi itu bila dibuat dengan bentuk pasak itu sekitar 50 cm. Jadi cuma sedikit. Pasak bambu itu cuma 50 cm aja. Sebanyak itu unsur besi dalam tubuh manusia. Kemudian unsur kapur bila digunakan dan dikeluarkan dari tubuh manusia itu sekitar bisa digunakan untuk mengapur tembok seluas 1 kali 1 meter. Kemudian unsur belerang itu sekitar hanya 6 gram atau bisa untuk 1 kali mandi anjing ataupun kucing untuk membersihkan kutu. Yang paling banyak adalah unsur air. Unsur air ini sebanyak 10 galon. Kalau 1 galonnya itu 19 liter, berarti 19 kali 10 berapa Pak? 190 liter ya. Nah, unsur air itu unsur yang paling banyak dalam tubuh manusia. Kemudian banyak sekali teori-teori mengenai unsur tubuh manusia yang dikembangkan di dunia, yang berkembang dan dikembangkan di dunia. Apa sih hubungannya unsur-unsur manusia dengan tubuh bioelektrik manusia? Sebetulnya banyak. Di sini kita akan memaparkan salah satu
hubungan elemen api, air, bumi, dan udara dalam tubuh manusia. Ini ada sedikit ilustrasi. Ilustrasinya agak lucu. Nah, ini. Biasanya orang pasti sudah mengenalkan kalau gambar ini adalah gambar titik-titik cakra dalam tubuh manusia. Dalam versi India, cakranya modelnya seperti ini, dengan perwakilan 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Masing-masing cakra mewakili elemen-elemen yang tadi kita sebutkan. Nah, contohnya adalah yang ini yang berwarna merah. Totalnya ada 7 ya Pak ya, dari mulai tulang ekor sampai ke atas ubun-ubun cakra mahkota. Dari cakra yang paling bawah adalah cakra dasar atau muladhara. Cakra muladhara ini berunsur bumi ataupun tanah. Letaknya dekat dengan tulang ekor, di mana dia adalah tempat pondasi awal kehidupan. Kemudian yang kedua yang berwarna jingga adalah cakra swadhisthana. Letaknya antara tulang ekor dan sekitar alat kelamin, di mana di situ adalah pengendalian tentang reproduksi dan juga hubungan dengan pasangan atau relation, dan juga kemauan untuk bereproduksi ataupun melangsungkan keturunan. Warnanya jingga, unsurnya adalah air. Kemudian yang berwarna kuning, yang ketiga adalah cakra manipura. Letaknya ada yang mengatakan 2 jari di bawah pusar atau di diafragma. Nah, unsurnya adalah unsur api. Fungsinya untuk mengontrol diri dan ego manusia, dan juga tempatnya hawa nafsu ataupun keinginan. Kemudian yang berwarna hijau, ini adalah cakra jantung ataupun anahata. Cakra ini terletak di tengah-tengah dada, di jantung. Unsurnya adalah udara. Dia mengendalikan tentang emosi, cinta kasih, kasih sayang, empati, kepedulian, benci, amarah, dan sebagainya. Dia ada di sini. Oleh karena itu orang yang sering marah-marah ataupun orang yang sering bersedih mungkin ada masalah di titik yang ini. Dan juga titik ini juga berpengaruh terhadap penyembuhan jiwa maupun penyembuhan secara fisik Pak. Jadi kalau orang yang sakit, paling tidak hatinya dibuat senang, dibuat bahagia gitu. Kemudian yang berwarna biru adalah cakra tenggorokan atau visuddha. Cakra ini elemennya adalah hampa atau kosong. Dia mempengaruhi tentang ekspresi, ucapan, dan juga kemampuan berkomunikasi dengan makhluk hidup lain. Kalau orang sudah teraktivasi dengan baik di cakra yang ini, maka dia akan menjadi pembicara yang ulung, kata-katanya meneduhkan, dan juga memberikan petunjuk bagi orang yang lain. Kemudian yang berwarna nila. Iya, yang berwarna nila adalah cakra ajna atau cakra mata ketiga. Nah ini, yang paling populer ini nih, indera keenam, mata ketiga. Cakra mata ketiga ini berhubungan dengan pandangan dan juga intuisi, di mana unsurnya adalah intuisi. Seseorang yang sudah berjalan ataupun teraktivasi dari cakra ajnanya, dia akan memiliki intuisi yang kuat dan juga terkadang memiliki kemampuan kuaskitaan atau mengetahui hal yang belum terjadi. Terkadang seperti itu, tetapi itu tidak selalu melulu menjadi acuan. Kemudian yang terakhir adalah cakra sahasrara ataupun cakra mahkota ataupun crown cakra yang letaknya ada di atas ubun-ubun. Cakra ini adalah cakra yang paling pusat, elemennya adalah pikiran. Dia mengatur hubungan dengan ilahiyah dan kesadaran spiritual yang tinggi. Orang-orang yang sudah teraktifkan 7 cakranya tidak serta-merta kemudian selalu bersinggungan dengan dunia gaib, tidak selalu bersinggungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, tetapi ini adalah titik-titik cahaya dalam tubuh manusia yang mendorong manusia untuk hidup lebih dengan bijaksana. Karena otomatis dia tidak menilai manusia hanya berdasarkan penglihatan saja ataupun berdasarkan kata orang saja, tetapi dia bisa menangkap
uh, apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Ini yang versi India. Nah, ini adalah versi cakra yang berkembang dari India ataupun Hinduisme. Ini seperti ini. Jadi dari tulang ekor naik sampai ke atas ubun-ubun. Yang juga mewakili 4 unsur yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua ini adalah versi Arabian atau yang berkembang di Timur Tengah. Di sini kayak gini. Maaf gambarnya agak jelek. Seperti ini, ataupun juga bisa seperti ini. Letaknya agak berbeda dengan cakra yang tadi, di mana letaknya itu semua mayoritas ada di dada, ada di tengah dada, kemudian di bawah puting susu sebelah kanan, di atas puting susu sebelah kiri, di atas puting susu sebelah kiri, di atas puting susu sebelah kanan. Jadi masing-masing dua, di tengah satu, kemudian yang di depan kening satu, kemudian di atas ubun-ubun agak naik sedikit satu. Jumlahnya sama-sama 7, hanya berbeda nama aja kalau yang versi Arabian ini. Kalau yang tadi, yang ini mulai dari Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Jna, kemudian sampai Sahasrara. Kemudian kalau yang ini itu dinamakan dengan Latifah atau simpul. Fungsinya juga sama. Ketika simpul-simpul ini terbuka, maka seseorang akan mendapatkan pencerahan ataupun titik cahaya dalam hidupnya. 7 latifah ini bernama latifah qalbi, latifah roh, sirri, khofi, akhfa, nafsu, dan juga kulu jasad. Kurang lebih teori sufistik ini sudah ada dari sejak abad ke-11. Mungkin konsepnya hampir sama, cuma mereka beda tempat aja dan juga beda alur. Kalau misalnya yang ini dari bawah ke atas, kemudian kalau yang ini itu dari kadang bawah ke atas, tetapi dia kemudian ada alur yang berbeda gitu. Nah, kemudian unsur pengaruh unsur-unsur 4 unsur elemen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Arabian Secret ataupun keilmuan, bisa dikatakan keilmuan hikmah, ini kita tim historical ingin cuma memberikan pandangan perbandingan agar bisa dijadikan referensi aja atau sekedar bahan bacaan aja dari berbagai sumber. Jadi kita membahas yang dari melalui metode Arabian Secret. Nah, untuk unsur api ini sendiri biasa ditandai dengan, karena Arabian Secret jadi menggunakan abjadnya abjad Arab ya Pak ya, karena dia Arabian, walaupun masih satu rumpun bahasa dengan bahasa Aram, bahasa Suryani maupun bahasa Ibrani, tetapi ini lebih kita ambil yang populer di Arabian agar lebih mempermudah dari referensi tertulisnya Pak. Untuk unsur api sendiri ditandai dengan huruf alif. Dia itu bila diwujudkan adalah dengan sikap manusia yang sedang berdiri. Unsurnya api. Oleh karena itu, kenapa ketika kita sedang marah, kita dianjurkan untuk duduk? Karena ketika kita berdiri, maka unsur api dalam diri kita itu membara, mencuat dari dada sampai ke atas kepala. Oleh karena itu, kenapa kalau kita sedang marah, kita dianjurkan untuk duduk. Kalau masih marah-marah juga ketika duduk, biasanya kan disuruh dikasih minum ya Pak. Udah, dia lagi marah, berdiri, udah duduk dulu Pak, duduk. Nah, duduk ini untuk sedikit menetralkan dari unsur api yang sedang membara tersebut. Kalau masih marah-marah biasanya kan udah dikasih minum dulu, diberi minum biar tenang. Nah, ketika unsur api itu membara, kemudian diberi unsur air dengan harapan lebih tenang. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur angin dalam tubuh manusia. Dia ditandai dengan huruf H.
Huruf H ini bila diwujudkan dengan sikap manusia adalah sikapnya sikap menunduk setengah badan. Menunduk. Ini misal kita berdiri, nah sikapnya itu sikap menunduk gini. Jadi pusarnya ketekuk. Unsur angin dalam diri manusia ini mempengaruhi nafsu seks dan juga syahwat dari manusia. Oleh karena itu, mengapa ketika syahwat kita sedang memuncak ataupun libido kita sedang naik, maka yang pertama terasa adalah seperti semriwing di area perut. Iya nggak Pak? Mungkin kamu pernah merasakan ketika sedang hasrat seks ataupun libido memuncak, biasanya itu tanda-tanda awal adalah seperti ada pusaran angin yang dingin di sekitar pusar. Biasanya seperti itu. Nah, cara mengendalikannya adalah dengan menekuk badan, dengan seperti orang orang Jepang menunduk deh, seperti orang Jepang menunduk. Maka ini akan menekuk pusar dan untuk mengurangi gemuruh daripada nafsu seks yang tidak terkendali. Kemudian bila unsur angin ini terus dibiarkan ataupun tidak terkendali, maka dia akan cenderung menjadi orang yang serakah, karena sebagaimana unsur angin itu ingin menempati semua ruangan. Pembawaannya adalah ingin menempati setiap celah dan ingin mengunjungi semua tempat yang dia mampu jelajahi. Oleh karena itu, ketika unsur angin ini tidak dikendalikan, maka seorang manusia akan menjadi cenderung serakah dan juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, yang ketiga adalah unsur air. Unsur air ini ditandai dengan huruf mim. Unsur air ini memiliki karakter yang lebih legowo ataupun berbesar hati dan juga penurut, karena unsur air itu adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tetapi jangan pernah macam-macam dengan unsur air ini sembarangan. Orang yang unsur airnya lebih dominan, maka ketika dia disakiti, maka impact yang bisa dia lakukan itu sangat fatal. Misal kita memukul, maka dia bisa membunuh dan sebagainya. Pokoknya impactnya lebih besar, bahkan sampai menghabisi barangkali. Nah, itu salah satu kelemahan dari unsur air, langsung dibabat habis ibaratnya gitu. Makanya jangan pernah macam-macam dengan orang-orang yang baru kita kenal ataupun orang-orang yang baru kita temui, karena kita tidak tahu bagaimana karakter mereka yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah unsur tanah atau unsur bumi. Posisinya adalah seperti orang duduk. Dengan kedua tumit diduduki, dengan dua paha dirapatkan, kemudian tumit diduduki. Unsur bumi ini lebih ke sifat patuh, kemudian penurut, kepasrahan total. Nah, unsur bumi ini adalah karakter yang sangat-sangat luar biasa. Ketika dia disakiti, dia tidak akan membalas. Ketika dia dihina, dia lebih memilih diam. Tetapi orang-orang yang memberikan efek negatif kepada dia itu akan lebur sendiri, akan lama-lama hilang sendiri, longsor sendiri, hancur sendiri. Seperti itu orang-orang yang memiliki unsur tanah yang dominan. Nah, unsur api, air, tanah maupun udara sudah banyak diketahui, bahkan sejak dari zaman dulu. Setelah tadi yang versi India yang dengan 7 cakra, kemudian versi Arabian dengan 7 titik latifah dan juga 4 perwakilan tadi dengan huruf alif, ha, mim dan juga dal, dan penjelasannya. Dan juga ternyata kepercayaan Kapitayan yang ada di Indonesia juga mengenal 4 unsur tersebut dalam ibadah mereka sehari-hari. Nah, apa sih Kapitayan itu? Kapitayan itu adalah suatu pemahaman kepercayaan yang sudah ada di Nusantara sendiri sebelum datangnya Hindu dan Buddha. Bisa dikatakan Kapitayan adalah kepercayaan asli Nusantara, kepercayaan asli orang Jawa pada saat itu. Nah,
Kalau tadi unsur api adalah dengan berdiri, maka dalam kapitayan sendiri itu dikenal dengan nama tulajek. Tulajek atau berdiri. Berdiri tegak dengan tangan diangkat ke atas dan juga turun di batas dada. Ini namanya tulajek. Ini melambangkan simbol api dalam diri manusia. Kemudian yang kedua adalah dengan posisi membungkuk ke bawah. Ini sama seperti yang tadi unsur angin. Ini namanya tungkul. Jadi posisi badan menunjuk ke bawah seperti hormatnya orang Jepang seperti itu. Duduk dengan membungkuk dengan pusar yang ditekuk. Kemudian yang ketiga adalah unsur air, yaitu bersimpuh dengan dua tumit diduduki. Itu namanya adalah tulampak. Dalam kapitayan diberi nama atau istilahnya adalah tulampak. Kemudian yang keempat adalah unsur bumi. Unsur bumi ini posisinya seperti tadi yang dijelaskan dengan perwakilan huruf dal tadi adalah duduk. Tapi kalau dalam kapitayan dikenal dengan istilah tondem. Tondem itu posisinya bersujud seperti bayi dalam perut sang ibu. Jadi dia melengkung, agak melengkung seperti melengkung itulah. Itu namanya tondem, melambangkan unsur bumi. Ketika seseorang panut kapitayan sudah bisa melakukan tulajek, tungkul, kemudian tulampak dan juga tondem, biasanya dilakukan selama 1 jam, maka seseorang itu akan mendapatkan daya adikodrati ataupun kekuatan ilahiyah ataupun kekuatan metafisik ataupun supranatural. Kata tu sendiri itu adalah mewakili penggambaran ilahiyah atau mewakili penggambaran Tuhan dalam kepercayaan kapitayan. Ketika seseorang sudah bisa melakukan tulajek, tungkul, tulampak, tondem selama waktu tertentu dengan intensitas yang teratur, maka dia akan dianugerahi dengan kekuatan yang bersifat adikodrati ataupun bisa mempengaruhi takdir ataupun menimbulkan hal-hal yang ajaib di mata masyarakat umum. Kalau misal kekuatan tersebut sifatnya membawa kebaikan, maka disebut dengan tuah. Kalau misalnya lebih mendorong kepada hal-hal yang tidak diinginkan atau menyeramkan, disebut dengan tulah. Nah, istilah inilah yang sering kita dengar di lingkungan kita, tuah dan tulah. Itu adalah wujud ataupun buah manifestasi dari tata laku tersebut, peribadatan dari kapitayan atau lelaku dari kapitayan itu. Nah, orang yang sudah memiliki tuah atau tulah, maka oleh masyarakat dia akan dijadikan pemimpin ataupun panutan. Bisa menjadi seorang ratu ataupun seorang pandita ataupun pemimpin agama. Seorang ratu ataupun pandita dituntut untuk memiliki tuah dan juga tulah dengan cara memaksimalkan dirinya, memaksimalkan 4 unsur yang ada dalam dirinya, dan juga mengelola 4 unsur yang ada dalam dirinya untuk mencapai kesadaran yang tinggi. Gitu. Ini topiknya agak berat ya, tapi di bawah santai aja sih, anggap aja ini sebagai cerita sebelum kalian tidur gitu. Sekian historic chat kali ini. Selamat beristirahat, semoga sehat selalu, semoga besok adalah hari yang berbahagia. Terima kasih.